Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 12 peminatan IPA mata pelajaran fikih sesuai KMA 183 KMA terbaru. Minggu ini kita akan bersama-sama melanjutkan materi bab 2, yaitu sumber-sumber hukum Islam yang muttafaq dan sumber-sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Anak-anak sekalian, secara umum yang disebut sumber hukum Islam yang muttafaq adalah sumber-sumber hukum Islam yang disepakati antara ulama yang satu dengan ulama yang lain, antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lain, tidak ada yang berbeda pendapat, sehingga sumber hukum Islam muttafaq bisa dipakai sebagai landasan, sebagai dasar dalam melakukan suatu hukum. Jadi yang disepakati itu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua setelah Al-Quran sumber hukum yang kedua yaitu as-sunnah atau hadis, kemudian sumber hukum yang ketiga adalah ijma, sumber hukum Islam yang keempat adalah qiyas, ini yang muttafaq. Kemudian ada juga sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Mukhtalaf artinya antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya ada perbedaan pendapat. Setidaknya ada 8 yang sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yaitu al-istiqsan, kemudian yang kedua al-istishab, ya. Yang kedua al-istishab, kemudian yang ketiga masolihul mursalah, yang keempat al-uf atau yang lebih populer disebut dengan adat, tradisi, kebiasaan, yang kelima syar'u man qoblana, yang ke-6 sadduz zari'ah, yang ke-7 mazhab sahabi, dan yang ke-8 adalah dalalatul iktirah. Jadi ini sumber hukum yang mukhtalaf. Sebelum kita memulai bab 2, maka materi kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, sebelum saya lanjutkan materi, saya sapa dulu. Gimana kabar anak-anak semua siswa-siswi kelas 12 IPA, ya. Semoga sehat semua, tetap semangat belajar menuntut ilmu meskipun kita diuji oleh musibah COVID-19, tapi anak-anak kami berharap tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis menapaki kehidupan kamu. Saya yakin, hakul yakin 10 tahun 15 tahun yang akan datang anak-anak akan mencapai puncak keempasan, puncak kejayaan masing-masing, dan semoga bapak ibu kita, keluarga kita diberikan oleh Allah kesehatan semua, kecukupan dalam mencari rezeki, keran-keran rezeki dibuka oleh Allah layak tasib di segenap tempat atau penjuru. Baik anak-anak sekalian, untuk mempersingkat video tutorial ini kami mulai dari sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah secara bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah adalah Al-Qur'anu huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammad bil arabiyyah al-manqul mutawatiron al-muta'abbadu bitilawati. Al-Qur'an adalah huwa kalamullah. Al-Qur'an itu ucapan Allah, firman Allah, kalam Allah, al-munazzalu ala Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, malaikat yang paling istimewa, ya, bil arabiyyah, dengan menggunakan bahasa Arab, al-manqul mutawatiron, yang diriwayatkan secara mutawatir, al-muta'abbadu bitilawati, dan membacanya adalah merupakan ibadah. Ini pengertian Al-Qur'an. Kalau kita lihat pokok-pokok isi Al-Qur'an, setidaknya ada 5 hal. Yang pertama adalah tauhid, qul huwallahu ahad, Allahu shomad, wa ilahukum ilahu wahid. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah itu dibagi 2, ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ada ibadah berdimensi hablum minallah, hubungan kita langsung dengan Allah, dan ada ibadah berdimensi hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia yang kita sebut misalnya perniagaan, perekonomian, itu termasuk kategori hablum minannas. Kemudian yang ketiga yaitu janji dan ancaman. Janji bagi orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Ancaman bagi orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat
jalan mencapai kebahagiaan dunia akhirat, kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kelima, riwayat kisah cerita umat-umat terdahulu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam mungkin sampai Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat, bagaimana cerita Ashabul Kahfi misalnya, bagaimana ketika Nabi Yunus dimakan ikan hiu, ikan paus dan masuk ke dalam perut ikan paus, bagaimana perahu Nuh kemudian ditenggelamkan dan lain sebagainya. Jadi cerita perahu Nuh, jadi yang masuk di perahunya Nabi Nuh semuanya selamat, sedangkan putra dari Nabi sendiri akhirnya ditenggelamkan, termasuk bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah ketika dikejar oleh tentara umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi akhirnya ditenggelamkan, mau bilang syahadat, ternyata tobatnya Nabi Fir'aun sudah tobatnya Raja Fir'aun sudah terlambat dan lain sebagainya. Jadi ini kemudian dasar kehujahan Al-Quran, banyak sekali ayat Quran maupun hadis yang berbicara tentang dasar kehujahan Al-Quran. Misalnya An-Nisa 105, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takul lil qailina khosima. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang karena membela orang-orang yang khianat. Kemudian diperkuat lagi dalam Al-Maidah 49, bismillahirrahmanirrahim, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahdarhum, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian berikutnya pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum, setidaknya ada 5 macam pedoman. Yang pertama, ada amul khurus, tidak memberatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikum usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sehingga dalam kita melakukan syariat, misalnya sholat, bisa kita jamak takhir, jamak takdim, bisa kita qashar. Ketika tidak ada air, kita bisa tayamum. Kemudian yang kedua, yaitu qilatut taklif, meminimalisir beban. Dasar ini merupakan konsekuensi logis dari dasar yang pertama. Dengan dasar ini kita dapat meruksoh keringanan dalam beberapa jenis ibadah seperti menjamak, mengqashar sholat, kemudian kita dalam keadaan musafir, berpergian, kita boleh membatalkan puasa kita dan sebagainya. Yang ketiga, at-tadarut, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Jadi Al-Quran ini diturunkan 6.666 ayat, 114 surat ayat. Ini 30 juz. Ini semuanya diturunkan secara step by step, tahap demi tahap, diukur sesuai dengan kemampuan manusia, yaitu akil balik, mukallaf dalam melaksanakan beban hukum yang diberikan oleh Allah kepada para mukallaf akil balik. Kemudian yang keempat, keadilan yang merata. Jadi di dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata adil ini disebut oleh Allah, ya. Jadi orang itu adil artinya kebalikannya adalah dolim. Jadi kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau dolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi itu dolim. Jadi ibaratnya kopiah, tempatnya di kepala harus ditaruh di kepala, jangan ditaruh di kaki. Sepatu tempatnya di kaki, jangan ditaruh di kepala. Itu ibaratnya orang yang berlaku dolim. Jadi adil. Jadi antara si kaya dengan si miskin tidak terlalu terjadi kesenjangan sosial. Akhirnya si kaya membantu si miskin dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, yaitu untuk kemaslahatan umat. Jadi ini. Kemudian berikutnya adalah hadis. Yang sumber hukum Islam yang kedua, hadis atau as-sunnah. Jadi hadis atau as-sunnah itu secara bahasa yaitu berarti baru yang dekat, ya, atau warta, yaitu sesuatu yang dibicarakan, ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah
Al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, cita-cita maupun takrir persetujuan beliau. Sehingga kalau kita bagi hadis dibagi menjadi 4, tapi as-sunnah dibagi menjadi 4, sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, dan sunnah hamiyah. Yang 3 sunnah ini umumnya bisa kita lihat langsung, yaitu sunnah kauliyah, apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah didengar oleh para sahabat kemudian diikuti sampai kepada kita. Fi'liyah, apa yang diperbuat Nabi. Jadi kaul itu ucapan, fi'liyah itu perbuatan, takrir itu penetapan, dan hamiyah adalah istilahnya sunnah yang sudah direncanakan oleh Nabi Muhammad untuk dilaksanakan tapi belum sempat dilaksanakan. Nabi keburu meninggal dunia, misalnya misalnya puasa sunnah tanggal 9 Muharram. Kemudian berikutnya adalah dasar hukum tentang hadis. Ini banyak sekali menjadi sumber hukum Islam yang kedua. Misalnya Ali Imran 179, kemudian surat An-Nisa ayat 4, surat Ali Imran 32, surat An-Nisa 59, surat Al-Hasr ayat 7, surat Al-Maidah ayat 92, dan surat An-Nur ayat 54. Jadi banyak sekali. Saya baca saja satu aja, yaitu surat Al-Maidah 92. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u wa ati'ur rasul fa in tawallau fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Katakanlah taatilah kepada Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasulullah adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu, dan jika kamu taat kepadanya niscaya kamu mendapat petunjuk. Wa ati'u wa ati'ur rasul wahdaru, dan taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah. Dan banyak sekali itu beberapa ayat Quran. Di hadis juga sama, hadis yang sangat populer, dialog antara Nabi dengan sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya, sahabat Mu'ad ini gubernur Yaman yang ditunjuk oleh Rasulullah. Sebelum beliau berangkat, Rasulullah selalu berpesan kepada Mu'ad bin Jabal. Dan kalau kita lihat dasar hadis, dasar landasan hadis Rasulullah yang berbicara tentang as-sunnah atau hadis sebagai sumber hukum yang kedua, yaitu hadis riwayat Maliki yang sangat populer. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amro ini lantadillu ma tamassaktum bima kitabahu wa sunnati Rasul. Aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka, dua wasiat yang apabila kamu berpegang teguh kepada dua pusaka saya, kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian yang ketiga yaitu kias, ijma dulu. Yang ketiga adalah ijma. Ijma menurut bahasa artinya memutuskan dan menyepakati sesuatu. Sedangkan menurut istilah yaitu kesepakatan bulat atau konsensus, ya. Wa ittifaqu jami'il mustahidina fi asrin minal usuri ba'da wafati Rasul ala hukmi syar'iyyin fil waqi'ah. Ijma adalah kesepakatan atau konsensus di antara semua mustahid pada suatu masa tertentu sesudah wafatnya Rasulullah dan hukum syara untuk satu peristiwa atau kejadian. Jadi ijma ini baru bisa digunakan, baru muncul ketika Rasulullah sudah wafat. Jadi ini tapi tetap disepakati di antara para mustahid. Dasarnya misalnya terdapat di dalam hadis Rasulullah, ya, yaitu hadis riwayat Ahmad di dalam kitab sunahnya, ma ro'ahul muslimuna hasanan fa wa indahu hasanun. Apa-apa yang menurut pendapat kaum muslimin baik, maka baik pula di sisi Allah. Jadi ijma itu kesepakatan. Jadi di antara para mustahid. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad yang tidak ketemu Nabi, maka sandaran kita kepada para mustahid yaitu melalui ijma. Kemudian yang keempat, kias. Kias berarti menyamakan atau mengukur sesuatu dengan yang lain. Ini secara bahasa. Secara istilah, kias adalah menyamakan atau mengukur satu kejadian yang tidak ada nas tentang hukumnya
dengan kejadian yang ada nas tentang hukumnya di dalam hukum yang disebutkan di dalam nas, karena ada kesamaan antara dua kejadian itu dalam ilat hukum tersebut. Jadi ini nanti kita dibaca lebih lanjut oleh anak-anak karena PowerPoint sudah saya kirimkan. Jadi kias sendiri dibagi menjadi 3 kias aula, yaitu kias yang apabila ilahnya kewajiban adanya hukum cabang memiliki nilai yang lebih utama daripada hukum yang ada pada asal. Misalnya berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan buset, kata-kata yang semakna dan menyakitkan itu hukumnya haram sesuai dengan surat Al-Isra ayat 23, fala taqul lahuma uffin. Ya, lalu dikiaskan memukul dengan perkataan buset sebagaimana hukum yang lebih utama. Jadi dikiaskan, disamakan. Jadi kita jangan sampai membentak orang tua saja nggak boleh, apalagi mengatakan yang paling ringan saja nggak boleh, apalagi bentak, apalagi mukul dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua kias musawi, yaitu kias yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum yang ada pada asal dan hukum yang ada pada cabang nilainya sama, contohnya keharaman memakan harta anak yatim berdasarkan surat An-Nisa ayat 10, ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naron fasayaslawna sa'ira. Sebenarnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Dari ayat di atas dapat dikiaskan bahwa segala bentuk kerusakan, kesalahan, pengelolaan, manajemen menyebabkan hilangnya harta anak yatim juga dilarang, seperti memakan harta anak yatim. Kemudian yang terakhir kias adna, yaitu kias yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum cabang nilainya lebih lemah daripada hukum asal. Sebagai contoh, mengkiaskan hukum apel kepada gandum dalam hal riba fadli. Dalam kasus ini ilah hukumnya adalah baik apel maupun gandum merupakan jenis makanan yang bisa dimakan atau ditukar. Jadi ini namanya kias adna. Paling akhir sebab-sebab dilakukan kias, yang pertama adanya persoalan yang harus dicarikan status hukumnya, sementara di dalam Al-Quran hadis tidak ditemukan hukumnya, para mujtahid pun belum melakukan ijma. Yang kedua, nas baik yang berupa Quran maupun hadis telah berakhir dan tidak turun lagi. Yang ketiga, adanya persamaan ilat antara peristiwa yang belum ada hukumnya dengan peristiwa yang hukumnya telah ditentukan. Jadi itu 4 hal sumber hukum Islam yang muttafaq. Saya kira cukup, kita ketemu pada tutorial yang kedua nanti tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Terima kasih. Kalau ada yang perlu dikomunikasikan silakan bisa diskusi di Classroom atau WA kelas. Saya kira itu. Terima kasih, tetap semangat. Pesan saya, jaga diri baik-baik ya, jangan sampai meninggalkan sholat dalam keadaan bagaimanapun, karena sholat itu perkara besar yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah masalah sholat. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.